Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tasya Kamelia dengan nomor induk mahasiswa 2303419052. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Ilmu ini merupakan kajian kontekstual terhadap variasi penggunaan bahasa masyarakat dalam sebuah komunikasi yang alami. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa, masyarakat, dan hubungan bahasa dengan masyarakat. Cakupan sosiolinguistik akan semakin jelas jika dilihat hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain yang terkait, seperti hubungan sosiolinguistik dengan ilmu sosiologi, pragmatik, antropologi, dan lain sebagainya. Dilihat dari sosiolinguistik dengan sosiologi. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia sebagai individu ataupun sebagai kelompok masyarakat. Nah, sosiolinguistik digunakan untuk membahas aspek-aspek kemasyarakatan, khususnya variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial. Dengan demikian, hubungan antara sosiolinguistik dengan sosiologi sangatlah erat. Kemudian ada sosiologi dengan pragmatik. Sosiologi mengkaji variasi bahasa dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perilaku masyarakat atau variasi bahasa dalam hubungannya dengan konteks sosial masyarakat yang mendukungnya. Berbicara mengenai konteks berkaitan erat dengan ilmu pragmatik. Konteks adalah unsur di luar bahasa dikaji dalam pragmatik. Pragmatik adalah aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan pada ujaran dan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dilihat hubungan sosiolinguistik dengan pragmatik itu sangat erat karena bahasa apa yang digunakan oleh masyarakat sehingga komunikasi menjadi lancar, hal itu merupakan kajian sosiolinguistik. Sedangkan pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh pembicara dan mitra wicara sehingga komunikasi menjadi serasi, itu disebut kajian pragmatik. Kemudian ada sosiolinguistik dengan antropologi. Antropologi ini mempelajari manusia dan kebudayaan serta sistem kebudayaannya. Antropologi adalah kajian tentang masyarakat dari sudut kebudayaan dalam arti luas. Kebudayaan tersebut bisa mencakup hal-hal seperti kebiasaan, adat, hukum, nilai, lembaga sosial, religi, teknologi, dan bahasa. Dari pengertian itu dapat dilihat hubungan sosiolinguistik dengan antropologi. Antropologi mengkaji masyarakat dari sudut kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Artinya dengan bahasa masyarakat dapat mempelajari kebudayaan. Bagi antropologi, bahasa seringkali dianggap sebagai ciri penting bagi jati diri sekelompok orang berdasarkan etnik. Menurut Pitrim Asorokin, yang dimaksud dengan kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Nah, di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, ataupun kelas-kelas yang rendah. Menurut Peter Beger mendefinisikan kelas sosial sebagai a type stratification in which one general position in society is basically determined by economic criteria. Seperti yang dirumuskan Marx dan Weber, bahwa konsep kelas dikaitkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi. Maksudnya di sini adalah bahwasanya pembedaan kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi, yang mana apabila semakin tinggi perekonomian seseorang, maka semakin tinggi pula kedudukannya. Dan bagi perekonomiannya bagus atau berkecukupan, termasuk kategori yang kelas tinggi atau high class. Begitu juga sebaliknya bagi mereka yang perekonomiannya cukup bahkan kurang, mereka termasuk kategori kelas menengah atau middle class, sedangkan kelas yang paling bawah adalah lower class. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli sosiologi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat.
yang mana terjadinya pembedaan kelas dalam masyarakat tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan keterkaitan status jabatan seseorang anggota keluarga dengan status anggota keluarga yang lain. Bila mana jabatan kepala keluarga naik, maka status anggota keluarga yang lain ikut naik pula. Adapun perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, ataupun kelas-kelas yang rendah. Terdapat persamaan bahasa di sekitar daerah saya, yakni semua warga sekitar sama-sama menggunakan bahasa Jawa, baik mereka dari kelas yang high class, middle class, maupun lower class, semua menggunakan bahasa Jawa. Dialek sosial merupakan dialek yang dipakai oleh kelompok sosial yang menandai strata sosial tertentu. Jadi itu hanya digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Misalnya dialek remaja. Kemudian ada dialek regional, merupakan varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Misalnya dialek Ambon, dialek Jakarta, dialek Medan. Kemudian ada bahasa. Bahasa itu merupakan alat komunikasi yang dipakai banyak orang umum. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Alih kode adalah penggunaan bahasa lain atau ragam bahasa lain pada satu percakapan untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain atau karena adanya partisipan lain. Nah, kalau campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Kemudian ada diglosia, adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Terdapat perbedaan bahasa berdasarkan gender di daerah saya, yakni jika perempuan intonasinya lebih lembut, namun untuk lelaki intonasinya lebih tinggi atau lebih lantang.